Hanya satu coretan tinta merah di atas meja eksekutif berharga miliaran yang memicu kehancuran sebuah perusahaan raksasa. Nadira Maheswari, CEO muda yang terobsesi pada citra dan gengsi, tak pernah membayangkan bahwa memecat teknisi miskin bernama Arman Fadhil, hanya karena pakaiannya pudar dan sepatu kerjanya sobek, akan membuat mesin utama pabrik senilai 5 miliar bungkam total dalam hitungan jam. Apa yang lebih penting, penampilan luar atau substansi di dalam? Kenapa seorang pewaris tunggal memilih bersembunyi di balik oli lusuh selama 8 tahun? Dan mampukah arogansi Nadira bertahan di tengah kerugian triliunan yang disebabkan oleh ego dan klasis? Saksikan bagaimana kebenaran tentang siapa Arman sebenarnya meledak di depan rapat direksi, memaksa Nadira Maheswari menundukkan kepala dan meminta maaf di hadapan semua yang pernah mereka hina. Di balik lobi kaca yang memantulkan langit Jakarta, PT Arta Mulia Raya berdiri angkuh, sebuah monumen bagi kapitalisme dan ambisi. Hari itu, lantai utama terasa dingin, bukan karena pendingin udara, tapi oleh aura ketegangan yang dibawa oleh CEO baru, Nadira Maheswari. Nadira, lulusan luar negeri yang digadang-gadang sebagai anugerah, tiba dengan deru mobil sport yang memecah keheningan, dan langkah kaki tumit tingginya terdengar seperti palu godam di lantai marmer. Jas putihnya yang mahal, kacamata hitamnya yang menutupi tatapan elang, dan tas bermereknya berteriak satu pesan, standar baru telah tiba, dan standar itu mahal. Mulai hari ini, saya tidak mau ada pegawai yang lambat, malas, atau berpenampilan seperti pengemis, katanya lantang dalam rapat manajemen pertamanya. Ucapannya bukan hanya memecah keheningan, tapi juga memecah moral. Bagi Nadira, perusahaan adalah panggung, dan setiap aktor haruslah terlihat sempurna, terlepas dari peran sebenarnya. Di lantai produksi, jauh dari sorotan lampu direksi, Arman hanya terdiam. Arman adalah seorang teknisi senior, yang selama 8 tahun mengabdi tanpa suara. Kemejanya lusuh, celananya lapuk, dan sol sepatu kerjanya mulai mengelupas, semua demi satu alasan yang kuat, ia mengirim hampir seluruh gajinya untuk pengobatan ibunya di kampung. Arman Fadhil, yang sejatinya memiliki gelar teknik mesin dan merupakan cucu kandung dari pendiri perusahaan, Haji Zainul Arifin, memilih jalur penyamaran ini. Ia yakin, warisan sejati bukan berada di ruang rapat berpendingin, tapi di akar rumput, di tengah mesin-mesin yang ia rawat dengan peluh. Ia ingin memahami perusahaan dari pondasinya, sesuai wasiat kakeknya. Rahasia berlapis ini adalah beban sekaligus motivasi intinya. Saat rekan-rekannya berbisik, kalau si Arman enggak dipecat, aku heran, Arman hanya menunduk. Ia tidak marah, ia hanya berdoa. Kekuatan intinya adalah kesabaran dan keteguhan, kelemahannya adalah kepasrahan yang membuatnya rentan. Nilainya bukan tentang citra, melainkan tentang berkah dan amanah. Nadira menyisir area kerja dengan mata penuh penghinaan. Ketika ia mencium bau oli di ruang teknisi, ia bertanya sinis, kenapa tempat ini bau oli? Siapa yang kerja di sini? Manajer teknis hanya terbata-bata menyebut nama Arman. Nadira tidak melihat seorang teknisi andal yang mencegah kerugian ratusan juta setiap bulan, ia hanya melihat sampah visual yang merusak citra korporat yang ia puja. Saat malam menjelang, Arman masih sibuk dengan baut dan kabel kompresor yang bersuara aneh. Di lantai atas, Nadira melihatnya dari balik kaca, mendorong troli alat berat sendirian. Ia melihatnya sepihak, seorang pria miskin yang menyedihkan. Ia tidak tahu bahwa pria yang ia pandang rendah itu sedang merawat jantung produksi, dan bahwa penampilannya yang lusuh adalah tameng agar ia bisa bekerja dengan tulus, jauh dari intrik kekuasaan. Nadira, dengan arogansi kekuasaannya, hanya berbalik. Ia tidak tahu, sosok yang ia abaikan itu adalah poros badai yang akan segera mengguncang seluruh kerajaannya. Keesokan harinya, pemecatan massal dimulai. Nadira, di balik meja eksekutif berlapis kayu jati, mencoret nama-nama tanpa ampun. Laporannya didasarkan pada hal-hal remeh, gaya bicara lamban, izin sakit, dan yang paling utama, penampilan tidak representatif. Coretan merah tegas itu akhirnya mendarat di atas nama Arman Fadhil. Tidak menarik, tidak representatif, tidak berguna. Keputusan itu diambil hanya berdasarkan selembar foto dan statistik kehadiran yang kering, tanpa mempertimbangkan kontribusi 8 tahun yang tak ternilai. Ini adalah kontroversi moral yang paling nyata, menghargai kemasan di atas isi.
Di lantai bawah, Arman tetap berpegangan pada rutinitas. Pakaiannya sama, lusuh, tapi hatinya penuh keyakinan. Rekannya, Tony, menyindirnya, "Arman, kamu tuh keras kepala. Ganti penampilan, dong. Paling enggak kelihatan sedikit mahal lah." Arman hanya tersenyum getir. "Saya bukan kerja buat gaya, Ton. Saya kerja buat makan, buat orang tua di kampung, buat hidup yang berkah, bukan buat dipandang." Dialog ini adalah inti dari konflik nilai dalam cerita, Berkah, Arman, versus gengsi, Nadira. Siang harinya, Nadira turun ke area produksi untuk menginspeksi. Pandangannya langsung tertuju pada satu sosok yang masih jongkok, berkeringat, dan penuh debu oli, mengencangkan baut di bawah mesin. "Arman." "Siapa itu?" tanya Nadira. Kepala teknisi menjawab gugup bahwa itu Arman, teknisi lama yang kerjanya rapi. "Kalau cuma rapi, satpam juga bisa rapi," ucap Nadira ketus, berjalan mendekat. Sepatu tumit tingginya berhenti tepat di depan wajah Arman. Ini adalah konfrontasi kekuatan versus ketulusan. Arman mendongok, matanya yang tenang bertemu dengan tatapan menghina dari atas ke bawah. Nadira menanyakan mengapa 8 tahun bekerja, penampilannya tetap seperti itu. "Apa kamu pikir perusahaan ini tempat menampung pengemis?" Kata-kata Nadira menusuk bukan hanya Arman, tapi juga harga diri semua karyawan berpenghasilan rendah yang menyaksikannya. Arman menunduk. "Saya hanya bekerja sesuai kemampuan saya, Bu." "Tidak cukup. Kamu mempermalukan citra perusahaan." Nadira mengangkat suaranya, membiarkan penghinaan itu menjadi tontonan. Ia memerintahkan Arman untuk hadir di ruang rapat keesokan paginya, bukan untuk pembelaan, melainkan untuk eksekusi publik. Malam harinya, Arman sujud lama di musala kecil kantor. Tangisnya jatuh tanpa suara, bukan karena takut dipecat, tapi karena takut kehilangan kesempatan menolong ibunya. "Jika aku masih engkau tetapkan untuk bertahan, maka aku mohon berikan aku kesabaran agar aku tidak membenci orang yang menzalimiku." Doa ini menunjukkan betapa dalamnya luka Arman. Ia rela kehilangan pekerjaan, tapi tidak rela kehilangan hati nuraninya. Di luar, hujan turun deras, seolah membasahi kaca jendela pertanda awal gempa besar. Keesokan paginya, Arman datang dengan pakaian terbaiknya, kemeja biru pudar yang disetrika, celana yang dijahit ulang, dan sepatu yang dibersihkan dengan sabun. Di ruang rapat utama, Nadira duduk dingin, menunggu. Ruangan itu penuh, dan tatapan sinis mengarah ke Arman. "Ini bukan rapat, ini pengadilan citra." Nadira membuka map, mengulang semua hinaan. "Tidak ada perkembangan, laporan biasa saja, tidak pantas." Arman mencoba membela diri, menyebutkan bagaimana ia menjaga mesin-mesin, termasuk mesin produksi besar yang rusak bulan lalu. "Stop," potong Nadira tajam. "Saya tidak butuh teknisi yang kerjanya seperti montir pinggir jalan. Anda bahkan tidak pantas untuk berdiri di ruangan ini." Meskipun salah satu manajer mencoba membela, menyebut Arman sebagai teknisi tercepat yang mencegah kehilangan waktu produksi hampir 2 hari penuh, Nadira tetap berpegangan pada standarnya. "Saya tidak minta opini, saya minta standar." Dan Arman tidak memenuhi standar itu. Ia berdiri, mengumumkan pemecatan resmi. "Anda punya waktu 15 menit untuk mengosongkan loker." Ruangan sunyi, penuh rasa malu kolektif. Arman, yang akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Nadira. Matanya kosong, tapi penuh luka. "Baik, Bu. Kalau ini memang jalan hidup saya terima," katanya lirih. Saat ia membungkuk hormat dan berjalan keluar, Nadira melihat satu detik yang mengusik. Sorot mata Arman bukan sorot kekalahan, tapi sorot orang yang sudah sangat paham arti sabar. Arman menyerahkan semua pada Allah, dan berjalan menjauh dari gedung yang mesin-mesinnya ia rawat dengan tangannya sendiri. Di lantai dasar, Pak Wito, satpam senior, menatap nanar. Ia membuka laci, mengeluarkan foto lama Haji Zainul, pendiri perusahaan, bersama seorang pemuda berseragam teknisi, Arman. "Dia bukan tukang biasa, dia pewaris tunggal," gumam Pak Wito. Inilah pengungkapan rahasia berlapis itu, sebuah drip-feed informasi yang mengubah segalanya. Arman sengaja menyamar, menjalankan wasiat kakeknya untuk memahami pondasi perusahaan. Sore itu,
Arman tiba di rumah kecil ibunya. Setelah ibunya tertidur, ia membuka dompet tuanya. "Maaf, Kek, aku gagal menjaga amanahmu," bisiknya lirih, namun keyakinannya berkata, perjalanan ini belum selesai. Di tempat lain, Nadira, yang terusik oleh tatapan Arman, memanggil manajer HRD. "Kamu tahu siapa yang dulu bawa Arman kerja ke sini?" Manajer itu menjawab, "Almarhum pendiri kita, Bu, Pak Haji Zainul." Darah Nadira mendadak dingin. Malamnya, sebuah memo rahasia lama terungkap saat audit internal. Memo itu ditandatangani Haji Zainul, "Lindungi cucu saya, Arman Fadil. Jika dia kembali ke perusahaan ini dengan cara yang tak biasa, biarkan ia belajar. Jangan ada yang memperlakukannya seperti musuh, karena dia adalah darah daging saya, penerus mulia raya." Nadira, yang mengetahui kebenaran ini, menahan publikasi memo tersebut demi menyelamatkan muka, sebuah keputusan kontroversi yang mempertaruhkan nasib perusahaan demi gengsi pribadi. Hari kedua setelah pemecatan. Pagi itu, ruang produksi diguncang suara dentuman keras. Mesin pemotong utama, jantung pabrik yang bernilai miliaran, berhenti total. Panelnya konslet. Lini produksi lumpuh dalam waktu 1 jam. Seketika, satu nama disebut-sebut dalam nada genting, "Arman." "Dia sudah tidak kerja di sini lagi," jawab kepala teknisi. Krisis meluas ke lantai atas. Nadira, yang sedang rapat dengan investor Jepang, mendengar berita itu. "Mesin utama kita mengalami shutdown total," bisik asistennya. "Spare part harus dipesan dari luar negeri, estimasi datang 3 hari. Arman, satu-satunya yang bisa melakukan manual reset dan bypass panel, sudah tiada." Investor mulai curiga, dan Nadira hanya bisa menjanjikan janji kosong. Rapat dibubarkan lebih cepat. Di ruang produksi, teknisi lain hanya bisa menatap panel. Arman biasanya pasang kabel ini manual. Dia hafal pola dalamannya. Rasa malu dan bersalah merayap masuk ke hati mereka yang dulu mengejek Arman. Di kantin, penyesalan bergaung. "Aku malu," ucap Mira, staf gudang. "Aku ikut-ikutan menjal. Aku takut dianggap membela orang gagal." Ini adalah ironi pahit dari klasis. Mereka takut dianggap gagal, padahal yang menolong mereka adalah orang yang paling diremehkan. Sore menjelang, kerugian mencapai estimasi 3,2 miliar. Kontrak besar terancam gagal. Nadira duduk sendirian di ruangannya, menatap grafik penurunan yang merosot drastis. Ia merasa tenggelam di kolam ciptaannya sendiri. Di tengah kegelisahan itu, Pak Wito akhirnya bicara, berdiri di tengah ruangan logistik. "Kalian semua tahu siapa Arman itu sebenarnya?" tanya Pak Wito. "Dia cucu dari pendiri perusahaan ini, pewaris satu-satunya. Dia pilih masuk sebagai teknisi biasa karena katanya kalau mau bangun rumah harus paham pondasinya." Pengungkapan ini membuat sebagian menangis dan sebagian terduduk lemas. Mereka menyadari, mereka telah mengusir pemilik perusahaan sendiri. Beberapa karyawan, dipimpin Fajar dan Mira, memutuskan untuk bertindak. Mereka nekat mencari Arman, bukan sebagai bawahan yang meminta ampun, tapi sebagai satu-satunya harapan terakhir. Mereka berhasil menemukan rumah sederhana Arman di pinggir kota. Mereka berdiri di depan pagar, membawa skema produksi dan diagram kerusakan. "Mas Arman, kami datang bukan mewakili kantor," ucap Mira dengan suara bergetar. "Kami datang sebagai orang-orang yang salah menilai, yang menyesal, dan butuh bantuanmu." Fajar menunduk. "Perusahaan butuh kamu, Mas." Arman menatap mereka, tanpa amarah, hanya keteduhan. "Apa Nadira yang mengutus kalian?" tanya Arman. Mira menggeleng cepat. "Dia terlalu gengsi, Mas." Arman menghela napas, sadar betul bahwa gengsi Nadira adalah masalah sesungguhnya. "Aku tidak butuh pengakuan, tidak perlu posisi. Tapi ada satu hal yang tidak bisa aku diamkan. Ini perusahaan yang didirikan oleh kakekku," katanya. Ia mengangguk pelan. "Aku akan kembali, tapi bukan untuk membalas. Aku kembali karena janji yang pernah kuat di atas pusara kakekku." Keesokan paginya, pukul 6.15, sebuah sedan hitam berhenti di depan PT Arta Mulia Raya. Arman keluar dengan tampilan yang berbeda, kemeja putih bersih, celana kerja rapi, sepatu hitam mengkilap.
Bukan kemewahan, tapi wibawa yang terawat. Ia berjalan melewati lobi, dan semua orang, termasuk satpam yang menunduk hormat, terdiam. Dia sudah berbeda, bukan karena pakaian, tapi karena mereka tahu siapa dia sebenarnya. Di lantai produksi, Arman berdiri di depan panel yang rusak. Aku tidak butuh panggung. Aku hanya butuh waktu 1 jam, katanya. Aura ruang produksi yang kemarin mati, kini hidup lagi. Arman bekerja cepat, tangannya lincah, mengatur bypass arus dan memperbaiki sistem otomatis. Dalam 47 menit, lampu indikator mesin utama berubah dari merah menjadi hijau. Suara mesin menyala. Semua orang bersorak, menangis syukur. Arman mengangkat tangan. Jangan syukuri aku. Syukuri Allah yang masih izinkan mesin ini menyala. Karena mungkin belum waktunya perusahaan ini jatuh. Nadira, di lantai atas, berdiri membeku. Ia menyaksikan Arman kembali sebagai penyelamat, bukan dengan amarah, tapi dengan ketulusan. Badai di dadanya semakin kencang, apa aku masih pantas memimpin di tempat ini? Sore harinya, Nadira memberanikan diri. Ia melepas jas putihnya, hanya mengenakan kemeja hitam polos, sebuah simbol ketundukan dan pengakuan bahwa citra formalnya telah gagal. Ia turun ke lantai bawah, mendekati Arman yang sedang menyusun blueprint jalur produksi. Saya tahu kamu pasti marah, kata Nadira, suaranya bergetar. Dan kamu punya semua alasan untuk membenci saya. Tapi saya datang bukan sebagai CEO. Saya datang sebagai manusia yang salah menilai. Maafkan saya, Arman. Arman memejamkan mata sejenak. Saya tidak pernah marah, Bu. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Tapi kalau boleh jujur, saya kecewa. Bukan karena saya dipecat, tapi karena saya dinilai bukan dari apa yang saya bisa, tapi dari apa yang saya kenakan. Nadira menahan napas, air matanya menggantung. Dulu saya pikir saya paham cara menilai orang. Ternyata saya buta. Saya terlalu sibuk mengejar citra sampai lupa bahwa yang membuat perusahaan ini bertahan bukan jas mahal, tapi tangan-tangan penuh peluh seperti kamu. Ia menangis, dan Arman tersenyum kecil. Saya kembali bukan untuk membalas, Bu. Saya hanya ingin menunaikan janji saya pada almarhum kakek saya. Keesokan harinya, rapat besar dihadiri direksi, investor, dan pemegang saham. Arman hadir dengan setelan jas hitam rapi. Di podium, ia mengangkat lembar kertas tua berlogo perusahaan, memo warisan Haji Zainul Arifin. Saya berdiri di sini bukan karena kehebatan saya, tapi karena keteguhan seorang kakek yang percaya bahwa membangun perusahaan tidak cukup dengan modal uang, tapi dengan kejujuran dan kerja keras. Ini adalah memo warisan dari pendiri perusahaan ini. Tertulis jelas, lindungi cucu saya, Arman Fadhil, karena ia adalah pewaris perusahaan ini yang sebenarnya. Suara bisik-bisik berubah menjadi tepuk tangan gemuruh. Nadira membeku. Ia berjalan ke depan podium, menunduk di hadapan Arman. Arman, aku minta maaf di depan semua orang di sini. Aku buta. Aku sombong. Aku salah. Arman menggenggam tangannya sebentar. Bu Nadira, saya tidak pernah menyimpan dendam. Justru karena ibu, saya belajar arti jatuh. Dan karena jatuh itulah saya bisa berdiri lebih kuat. Arman mengumumkan, mulai hari ini saya akan membantu direksi memulihkan kondisi perusahaan. Tapi saya tidak akan mengambil jabatan apapun sampai semua lini pulih dan seluruh karyawan kembali berdiri tegak. Karena perusahaan ini bukan milik saya, tapi milik kita semua yang pernah berdiri dalam peluh dan doa. Hari itu, teknisi yang dihina berdiri sebagai penyelamat, dan CEO yang angkuh akhirnya tunduk oleh ketulusan. Hari itu, semua orang sadar bahwa penampilan bisa menipu, tapi hati dan kejujuran tidak pernah berdusta. Dan pada akhirnya, kebenaran menemukan jalannya kembali. Arman Fadhil berdiri tegak, bukan sebagai korban yang menuntut balas, melainkan sebagai pewaris yang mengedepankan amanah dan integritas. Ia tidak menjatuhkan Nadira, ia hanya menunjukkan bahwa nilai sejati perusahaan, nilai yang dibangun oleh kakeknya, jauh lebih berharga daripada gengsi dan klasis yang selama ini dipertahankan. Nadira, sang CEO yang akhirnya menundukkan arogansinya di depan semua orang, mendapatkan pelajaran paling mahal, bahwa kekayaan dan jabatan tidak bisa membeli ketulusan dan kemampuan,
dan bahwa ia masih punya hati nurani untuk meminta maaf. Hikmah terbesar dari kisah ini adalah bahwa penampilan bisa menipu, tapi hati dan kejujuran tidak akan pernah berdusta. Selalu hargai orang dari kontribusi, bukan dari citra atau label sosialnya.